Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nasa Anggraini dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan membacakan yang berjudul saling menasehati untuk memenuhi tugas media pembelajaran. Yang pertama ada makna saling menasehati dan berbuat instan. Nasihat berasal dari bahasa Arab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nasihat diartikan secara sederhana mauziyah, yaitu ajaran atau pelajaran yang baik, atau diartikan anjuran atau petunjuk, peringatan, teguran yang baik. Kehendak baik. Saling menasihati berarti saling menganjurkan kebaikan, saling menghendaki kebaikan, dan saling mengingatkan. Dalam Al-Quran tidak didapatkan kata nasihat kecuali akar kata seperti kata nasahu yang berarti ikhlas. Nasihat kepada Allah dalam surah At-Taubah ayat 91 dan kata nasibu berarti penasihat dalam Islam, mengingatkan orang lain secara lisan. Semacam itu biasanya disebut dengan nasihat. Wasiat, tausiah, mauziyah, dan takzirah atau peringatan. Makna dari nasihat adalah menyuruh kebajikan dan melarang kemungkaran, yaitu mengajak orang lain untuk mengerjakan perbuatan yang mendekati dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajaknya untuk tidak melakukan perbuatan yang malah dapat menjauhkan diri darinya. Ada makna dari nasihat adalah menyuruh kebajikan dan melarang kemungkaran, yaitu mengajak orang lain untuk mengerjakan perbuatan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajaknya untuk tidak melakukan perbuatan yang malah dapat menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba mendekatkan diri kepada Tuhannya, yaitu dengan memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hal ini merupakan kewajiban bagi seorang hamba. Begitu pula yang seharusnya seorang hamba dilakukan berkaitan dengan hak-hak Al-Quran dan hak Rasulullah SAW. Ada saling menasihati. Saling menasihati agama adalah nasihat bagi orang awam dan umat Islam, rakyat biasa, bukan pemimpin. Maksudnya bahwa tegaknya agama hanyalah dengan memberikan kasih sayang kepada orang kecil, memperhatikan kepentingan mereka, mengajari apa-apa yang bermanfaat bagi mereka. Usia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan nasihati supaya menaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Surat Al-Ashr 1-3. Seseorang akan merasa beruntung bila ia menggunakan waktu untuk menasihatinya dalam kebenaran dan kesabaran. Memang alangkah indahnya bila kehidupan kita sudah disamarakan dengan semangat saling menasihati, dan hendaknya ada dari antara kamu segolongan umat yang berseru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Imran 104. Seorang akan merasa beruntung bila ia menggunakan waktu untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Memang alangkah indahnya bila kehidupan kita sudah disamarakan dalam semangat saling menasihati, dan hendaklah ada dari antara kamu segolongan umat yang berseru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dalam mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Imran ayat 104. Adab memberi nasihat.
1. Ikhlaskan niat semata-mata untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang demikian ia berarti memberi nasihat akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun akan membantu engkau agar orang-orang yang menasihati diberikan hidayah olehnya. 2. Menasihati secara rahasia. Perhatikan bahwa penerima nasihat adalah orang yang sangat butuh untuk ditutupi segala keburukan dan diperbaiki kekurangan-kekurangannya. Maka tindaklah nasihat akan mudah diterima bila disampaikan secara rahasia. 3. Memberi nasihat dengan halus dan penuh adab lemah lembut. Hal ini dikarenakan memberi nasihat ibarat seperti membuka pintu, sedangkan sebuah pintu tidak akan bisa dibuka kecuali dengan kunci yang pas dan tepat. Maka pintu itu adalah hati dan kunci adalah nasihat yang disampaikan dengan lemah lembut, santun dan halus. Ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah berada dalam suatu kecuali menghiasinya, dan tidak terlepas dari sesuatu yang kecuali ia perburuk. HR Tarmizi. 4. Tidak memaksa. Orang yang menasihati tidaklah berhak sama sekali untuk menerima nasihatnya, karena pemberi nasihat adalah seseorang yang membimbing menuju kebaikan, sehingga hak pemberi nasihat hanyalah menyampaikan dan memberi arahan saja. 5. Memilih waktu yang tepat untuk memberi nasihat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, hati itu memiliki rasa suka dan keterbukaan. Hati juga memiliki kemalasan dan penolakan. Maka raihlah ketika ia suka dan menerima, dan tinggalkanlah ia ketika ia malas dan menolak. Al-Adab Asyariyah karya Ibnu Mufli. D. Hikmah dan manfaat nasihat. 1. Nasihat dari orang lain merupakan kontrol sosial pada saat kita terlena dan tidak mampu melakukan introspeksi atau muhasabah. 2. Meningkatkan diri sendiri untuk konsekuen jika kita sebagai pemberi nasihat. 3. Selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran dari niat, rencana, anak kotoran atau tercela. 4. Terjalinnya persatuan dan persaudaraan antara pemerintah dan semua lapisan masyarakat. 5. Menjaga lingkungan dari kemaksiatan dan penyakit sosial. A. Pengertian khutbah atau khotbah, tablik, dan dakwah. 1. Pengertian khutbah. Khutbah secara bahasa berarti ceramah atau pidato. Selain itu juga khutbah dapat bermakna memberi peringatan, pembelajaran, atau nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat, Jumat, Idul Adha, istiqoah, kusuf, wukuf, dan nikah. Sedangkan pengertian khutbah secara istilah yaitu kegiatan ceramah yang disampaikan kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan keabsahan dan atau kesunahan ibadah, misalnya khutbah Jumat untuk sholat Jumat. Dengan keabsahan dan kesunahan ibadah, misalnya khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kita dapat menyimpulkan beberapa macam khutbah, yaitu ada khutbah Jumat, ada khutbah Idul Fitri, ada khutbah Idul Adha, ada khutbah istiqoah, maupun khutbah dalam rangkaian sholat kusuf dan kusuf. 2. Pengertian tablik. Tablik secara etimologi bahasa berasal dari kata balaga, ya baligu tabligan, yang artinya menyampaikan atau memberitahukan dengan lisan. Adapun menurut
terminologi atau istilah tablik berarti menyampaikan ajaran Islam baik dari Al-Quran maupun hadis yang ditunjukkan kepada umat manusia. 3. Pengertian dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a yad'u dawatan yang berarti memanggil, menyeru atau mengajak. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan untuk mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala secara lisan atau perbuatan untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan nyata supaya mendapatkan kebahagiaan yang hakiki baik di dunia dan di akhirat. Seseorang yang melaksanakan dakwah disebut dai. Adapun macam-macam dakwah berdasarkan bentuk penyampaiannya yaitu A. Dakwah dengan lisan atau kultum, kajian khutbah. Dakwah dengan tulisan, menjelis buku, membuat artikel lalu diletakkan di majalah dinding atau diunggah ke internet. B. Dakwah dengan perilaku, memberi contoh kepada orang lain agar berperilaku baik sesuai syariat Islam. Selain itu, kegiatan dakwah dapat berupa aksi sosial yang nyata, misalnya santunan kepada anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan sebagainya. B. Pentingnya khutbah, tablik, dan dakwah. 1. Pentingnya khutbah. Ketika khutbah menjadi salah satu aktivitas ibadah, maka tidak mungkin khutbah ditinggalkan. Jikapun demikian, maka akan membatalkan atau tidak sah ibadah tersebut. Contohnya, apabila salat Jumat dan wukuf tidak ada khutbahnya, maka ibadahnya menjadi tidak sah. Jadi, peranan khutbah di sini menjadi sangat penting, apalagi khutbah menjadi saran untuk membimbing manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah juga memiliki kedudukan agung dalam Islam, sehingga sepatutnya seorang khatib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. 2. Pentingnya tablik. Telah kita ketahui bersama, tablik merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul. Itulah sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa taala sering kali menyebut dalam kitabnya bahwa tugas seorang Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan. 3. Pentingnya dakwah. Dakwah merupakan kewajiban setiap umat Islam. Di antara pentingnya dakwah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruh, dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Imran ayat 104. C. Ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. 1. Ketentuan khutbah. A. Syarat seorang khatib. 1. Islam. 2. Balik. 3. Berakal. 4. Mengetahui ilmu agama. Adapun B. 4. Syarat 2 khutbah. 1. Khutbah dilaksanakan sesudah waktu zuhur. 2. Khatib duduk di antara 2 khutbah. 3. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. 4. Tertib. C. Syarat-syarat khutbah Jumat. 1. Khutbah dilaksanakan sesudah tergelincirnya matahari atau masuk waktu zuhur. 2. Khatib dalam keadaan suci dari hadas dan hadis. 3. Khatib harus laki-laki. 4. Khatib duduk di antara 2 khutbah. 5. Khutbah diucapkan dengan suara yang jelas dan keras. 6. Khutbah dilakukan dalam keadaan berdiri jika mampu. 7. Hendaklah tertib dalam melakukan rukun khutbah. D. Rukun khutbah. 1. Membaca hamdalah. 2. Membaca syahadat. 3. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Berwasiat takwa. 5. Membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. 6. Berdoa
pada khutbah kedua, sunnah-sunnah khutbah Jumat. 1. Khatib memberikan salam sebelum azan dikumandangkan. 2. Khutbah diucapkan dengan kalimat yang jelas, fasih, mudah dipahami, dan disampaikan dengan penuh semangat. 3. Khatib menyampaikan khutbah hendaknya diperpendek dan jangan terlalu panjang. Sebaliknya, sholat Jumatnya yang diperpanjang. 4. Khatib menghadap ke jamaah ketika khutbah. 5. Menertibkan rukun-rukun khutbah. 6. Khutbah dilakukan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Jadi, kesimpulannya, makna nasihat beragam. Intinya, anjuran, petunjuk, peringatan, teguran yang baik, hendak baik, saling menasihati, berarti saling menganjurkan kebaikan, saling menghendaki kebaikan, dan saling mengingatkan. Kata nasihat banyak disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa agama itu nasihat, sedangkan ihsan secara sederhana diartikan berbuat baik. Berbuat baik ada kalanya dalam ibadah dan ada kalanya bermuamalah dengan sesama manusia. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Makasih.